Assalamualaikum. Aku harap kalian semua baik-baik saja. Hari ini channelku agak beda nih. Aku mau membahas sinopsis dari buku Comet Minor. Buku Comet Minor ini adalah seri lanjutan dari serial Bumi. Bumi, bulan, bintang, matahari, komet minor. Nah, hari ini aku mau membahas sinopsis dari buku ini. Buku dengan total halaman 374 ini memuat 36 episode. Di episode ke-1, kita akan dikejutkan oleh Ali, Sally, dan Raib yang terperangkap pada sebuah kapal. Mereka diikat oleh si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota ada di pulau di seberang kapal. Nama pulau itu adalah Pulau Hari Minggu. Si tanpa mahkota tertawa terbahak-bahak. Di satu sisi, si tanpa mahkota yang tertawa terbahak-bahak, Ali, Sally, dan Raib, mereka justru cemas karena dari kejauhan terdapat ikan yang sangat besar, dan ikan itu membuat kapalnya terombang-ambing. Ikan itu mengarah ke Pulau Hari Minggu. Nah, meskipun ikan itu mengarah ke Pulau Hari Minggu, si tanpa mahkota tidak cemas sama sekali. Dia justru seperti menunggu ikan itu datang. Dia masih tertawa terbahak-bahak. Di samping bingung melihat si tanpa mahkota yang tertawa terbahak-bahak, Ali, Sally, dan Raib juga cemas karena ikan itu semakin dekat mengarah ke Pulau Hari Minggu. Nah, jika ikan itu berhasil melahap Pulau Hari Minggu, otomatis mereka juga akan ikut terlahap karena jarak pulau dan kapal itu hanya beberapa kilometer saja, sedangkan ikan itu sangat besar. Ikan itu semakin dekat mengarah ke Pulau Hari Minggu. Ikan itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan membuat Ali, Sally, dan Raib ketakutan. Namun di seberang sana si tanpa mahkota justru masih tertawa terbahak-bahak, dan dengan membuka tangannya dia seolah menyambut ikan itu. Nah, di sisi lain, Sally, Ali, dan Raib tidak menyangka bahwa Batozar yang dikenal Putri Raib muncul dari dalam cermin tersebut, cermin yang ada di dalam kapal. Nah, Batozar ini membebaskan mereka bertiga dan mengajak mereka bertiga untuk berteleportasi. Nah, tidak disangka lagi, Batozar ternyata mengajak Sally, Ali, dan Raib berteleportasi ke Pulau Hari Minggu. Nah, lengkaplah sudah ketika mulut ikan ini terbuka lebar-lebar Pulau Hari Minggu dan seluruhnya, semua yang ada di sekitarnya masuk ke dalam perut ikan. Perut ikan ini sangat dalam, akibatnya mereka bertiga bersama Batozar tidak langsung terjun ke dasar perut ikan, melainkan mereka masih terombang-ambing menuju ke perut ikan. Nah, di sisi lain si tanpa mahkota melihat mereka berempat dan sangat marah. Nah, disinilah terjadi perdebatan sengit antara Batozar dengan si tanpa mahkota. Nah, ternyata dari perdebatan itu diperoleh kesimpulan bahwa klan Comet Minor ada di dasar perut ikan. Nah, ini pun sama sekali tidak pernah tertebak oleh Ali, Sally, dan Raib. Mereka masih tidak menyangka bahwa ada kehidupan di dalam perut ikan, yakni kehidupan klan Comet Minor. Di samping perdebatan sengit, juga ada perkelahian singkat oleh Batozar dengan si tanpa mahkota dan dimenangkan oleh Batozar dengan menggunakan trik-trik yang ia kuasai. Si tanpa mahkota terjun ke dasar perut ikan. Nah, disusul oleh Batozar, Sally, Ali, dan Raib yang menggunakan teleportasi. Mereka menjauhi Pulau Hari Minggu yang jatuh ke dasar perut ikan dengan suara berdebum yang sangat keras.
Mereka menggunakan teleportasi dan tiba di sebuah hutan. Namun hutan itu aneh. Airnya berwarna hijau dan sangat beracun. Hewan-hewan di hutan itu sangat besar, seperti jamur raksasa, hewan yang bentuknya seperti tungau dengan kaki-kaki 1000, belalai, tanduk, dan mata ada di mana-mana. Satu dua mengeluarkan cahaya hijau. Hewan ini nyaris 10 meter tingginya, dan tidak hanya satu melainkan ada belasan merangkak dengan kaki-kakinya. Nah, ini adalah pemandangan yang sangat baru bagi mereka. Mereka tidak bisa berlama-lama di hutan tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berteleportasi. Di dalam perjalanan melewati hutan-hutan dengan hewan-hewan raksasa di dalamnya, tentu banyak perkelahian-perkelahian yang mereka lakukan. Namun aku tidak akan membahasnya di sini karena akan terlalu panjang. Pasti kalian bertanya-tanya apa yang dicari si tanpa mahkota di klan Komet Minor. Si tanpa mahkota sebenarnya mencari sebuah tombak pusaka yang sangat kuat. Tombak pusaka ini bisa menghancurkan seluruh dunia paralel. Itulah mengapa Batozar muncul di hadapan anak-anak. Batozar ingin menghentikan si tanpa mahkota merebut tombak pusaka itu. Berbekal video lama yang muncul di hologram, Batozar akhirnya ingin menemui orang tersebut. Batozar menyuruh Ali, Sally, dan Raib mencari informasi di kartu hologram mengenai orang di video tersebut. Akhirnya, Ali menemukan identitas orang tersebut di kartu hologram. Namanya adalah Tuan Entre. Dia tinggal di kota bercantum. Orang inilah yang akan memberikan petunjuk kepada Batozar nantinya. Akhirnya, setelah bisa menaklukkan hati Tuan Entre memberitahu mereka untuk menemui Archie yang tinggal di sebuah menara kelabu. Singkat cerita, setelah berhasil menemui Archie di menara kelabu, mereka mendapatkan potongan tombak pusaka yang pertama. Ali segera menyimpannya di ransel mereka dan bergegas menemui orang selanjutnya. Namun di tengah perjalanan, si tanpa mahkota merebut potongan pertama tombak pusaka itu. Di tengah kesedihan karena kehilangan potongan pertama tombak pusaka itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan mencari potongan tombak kedua. Archie memberitahu mereka bahwa potongan tombak kedua dipegang oleh artis yang paling terkenal. Dia melakukan penyamaran sebagai seorang artis supaya identitas lamanya tidak diketahui oleh publik. Dan artis yang paling terkenal itu adalah Lady Oprah. Mereka berhasil menemui Lady Oprah. Lady Oprah bernama asli Nyonya Culture. Mereka juga bisa menaklukkan hati Nyonya Culture dan mereka mendapatkan potongan tombak pusaka yang kedua. Ali segera memasukkan potongan tombak pusaka tersebut ke dalam ranselnya dan bergegas menuju perjalanan selanjutnya. Nyonya Culture memberitahukan bahwa potongan ketiga ada pada Vinil, seorang yang tua dan pikun. Di perjalanan menuju ke tempat Vinil, si tanpa mahkota kembali mengejar mereka dan merebut potongan tombak pusaka yang kedua. Lagi-lagi potongan tombak berhasil diraih oleh si tanpa mahkota. Namun mereka berempat tetap teguh keyakinan. Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Vinil. Menemui Vinil yang tua dan pikun bukan perkara mudah. Setelah mengajaknya bicara dan mengobrol panjang lebar, akhirnya Vinil memberikan potongan yang ketiga kepada Ali. Namun seketika itu muncullah si tanpa mahkota. Seluruh potongan tombak pusaka digabungkan oleh si tanpa mahkota. Dan si tanpa mahkota tertawa terbahak-bahak. Bajunya berubah menjadi baju zirah keemasan. Namun Ali juga tertawa terbahak-bahak dan memberitahu kepada si tanpa mahkota bahwa tombak pusaka yang dipegangnya adalah palsu. Ali kemudian mengambil ranselnya dan mengeluarkan dari belakang ransel tersebut
3 potongan tombak pusaka dan menggabungkannya menjadi satu. Semua orang terheran-heran termasuk si tanpa mahkota. Baju Ali berubah menjadi baju zirah keemasan. Dan seketika itu si tanpa mahkota sangat marah karena dia telah dibodohi oleh Ali. Ali benar-benar sangat cerdas. Dia menggunakan teknologi gel biru untuk meniru sifat dan karakter benda, hingga bisa mengecoh si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota tergeletak di tanah dan seluruh kekuatannya hilang terserap oleh tombak pusaka. Saat Ali ingin membunuh si tanpa mahkota, kedua sahabatnya mengingatkan Ali bahwa mereka bertiga bukan seorang pembunuh. Kemudian mereka bertiga mengirim si tanpa mahkota ke penjara yang tidak mampu ditembus oleh siapapun. Penjara itu bernama Bar Abdur. Selesailah sudah rangkaian cerita Comet Minor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila menyukai sinopsis yang saya bawakan ini. Sekian dari saya. Semoga kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.